Megawati bilang ada penghadangan di Pilkada Banten 2024. Beneran nggak sih? Kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Mari kita bedah teman-teman. Jadi banteng bukan sembarang banteng. Uas. Banteng tegak di atas batu. Memang Pak Edi tapi kalah jadi Si Ratu acting, si Raja acting, Kasto. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kalian udah tahu kan tumbangnya Banteng di Jawa Tengah membuktikan nih power Jokowi masih luar biasa. Kok bisa ya? Iya. Harusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Perasaan nih nenek-nenek rohnya betah banget nih. Tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi palsu no. Mereka ini Bang tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Kunci kekalahan Ganjar ini ya Hasto. Ya Hasto. Seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Alah. Hasilnya semua itu juga karena congormu, Hasto. Kalau congormu tuh nggak kayak congor lonte, nggak kayak memek lonte, ya nggak seperti itu bobroknya PDI. Wow. Abdul Somad bersaksi bahwa Bapak Edi Rahmayadi dan Cuman yang jadi pertanyaan begini Pak Ustadz, kenapa setiap calon yang didukung oleh Pak Ustadz UAS, dari mulai bupati, wali kota, gubernur, Presiden sampai presiden itu kalah gitu. Iya. Ya, baik. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Dan kali ini aku akan mengajak kalian untuk sama-sama kita mereaction, ya kan, tentang pernyataan Ibu Banteng, ya kan, ataupun Ibu Megawati, ya kan, guys. Ya, tak terima kekalahannya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ya kan. Bu Megawati ini menuduh ada yang menjegal, ya kan. Ya, ada penghadangan, begitulah, ya kan. Aduh, udahlah ya. Kalau kalah-kalah aja, ya kan. Nggak ada lah ya orang-orang yang menjegal partai Banteng, ya kan. Kalian tahu sendiri lah, ya kan. Nah, jadi sekarang ini mereka-mereka ini menuduh partai coklat lah yang dibalik kekalahan Banteng di kandangnya sendiri gitu, ya kan. Waduh, lucu. Oke lah, langsung saja kita simak. Ini beberapa video yang aku rangkum tentang tanggapan netizen, ya kan, guys. Kita simak sama-sama dan ini dia videonya. Megawati bilang ada penghadangan di Pilkada Banten 2024. Beneran nggak sih? Kumpulkan berbagai fakta penghadangan seperti yang terjadi di daerah Banten yang menyebabkan ketidakadilan. Mari kita bedah teman-teman. Jadi gini nih, Ketua Umum PDIP alias Maka Banteng, Megawati Soekarno Putri ngomong soal penghadangan di Pilkada Banten. Katanya bikin demokrasi nggak adil. Tapi lucunya, beliau ini nggak jelasin detail penghadangan macam apa yang dimaksud. Padahal teman-teman, kalau dilihat lebih dalam, pemilih Andra Soni Dimyati aja contohnya deh. Mereka itu bukan soal memilih, bukan soal penghadangan, tapi lebih karena mereka masyarakat Banten ini udah pada melek. Mereka khawatir banget kalau Golkarnya Airin yang didukung Ratu Atut plus PDIP-nya Megawati sampai menguasai Banten lagi alias mereka berkolaborasi menjadi satu. Kebayang dong, kolaborasi mereka bakal separah apa di Banten. Ya, di sisi lain, dinasti Dimyati juga nggak luput dari perhatian. Tapi jujur aja, posisi Dimyati sebagai wakil nggak punya banyak ruang buat atur kebijakan. Jadi kemungkinan dinasti ini bakal berkembang kecil banget teman-teman. So, ya yang disebut Megawati ini soal penghadangan bener fakta atau strategi buat jaga image semata. Jangan lupa, kita sebagai pemilih harus makin pintar teman-teman buat lihat siapa yang benar-benar kerja untuk rakyat. Share pendapat kalian, drop komen ya. banteng bukan sembarang banteng. Banteng tegak di atas batu. Memang Pak Edi tapi kalah jadi gubernur. Tapi kalah juga, ya kan. Hasto. Semoga diberikan keadilan Hasto. atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Ini si Ratu acting, si Raja acting, Hasto. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Kalian udah tahu kan tumbangnya Banteng di Jawa Tengah membuktikan nih power Jokowi masih luar biasa. Kok bisa ya? Iya.
Satu hal anomali yang masih saya bingung sampai sekarang adalah Pak Jokowi itu sekarang sudah tidak menjabat apapun lagi, menjadi masyarakat biasa dan tidak punya kekuasaan apapun. Tapi uniknya orang-orang masih membicarakan beliau sampai sekarang. Bahkan kalau kalian lihat ya, berbagai hashtag entah itu Pak Jokowi maupun Mulyono masih banyak nih di berbagai sosial media. Harusnya mantan presiden yang sudah tidak menjabat lagi, namanya bisa jadi sudah tenggelam, tidak dibicarakan lagi. Bahkan menjelang pilkada kemarin, hanya karena Pak Jokowi sebagai masyarakat biasa mendukung beberapa paslon di berbagai daerah, banyak orang panik dan menghujat Pak Jokowi. Apakah karena memang Pak Jokowi ini dianggap masih memiliki pengaruh karena anaknya Mas Gibran itu masih menjabat sebagai wakil presiden? Tapi gini guys, Mas Gibran itu tipe orang yang sangat patuh pada atasannya. Beliau pasti mengkoordinasikan segala sesuatu hal kepada presiden, yaitu Pak Prabowo. Jadi ya bisa disimpulkan ya, antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, powernya saat ini ya jelas kuat Pak Prabowo karena Pak Prabowo punya final decision makernya. Tapi entah mengapa yang diserang justru Mulyono terus. Tapi kalau kita misalnya bilang tumbangnya banteng itu hanya karena Pak Jokowi, kayaknya terlalu berlebihan juga sih. Karena ini justru disebabkan karena gabungan power antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo yang begitu kuat. Walaupun di Jakarta justru Pak Pramono yang unggul, tapi memang saya lihat Pak Pramono ini dari awal sudah ada bau-bau kemenangan sih, karena kampanyenya itu kreatif banget. Banyak gebrakan-gebrakan yang bikin kaget. Gimana menurut kalian? Seharusnya tidak akan terkalahkan di pilkada, dilakukan secara fair, jujur dan berkeadilan. Perasaan ini nenek-nenek rohnya betah banget nih. Tahu deh tahun depan seharusnya tidak akan terkalahkan. Emang paling cocok sama Imam Mahdi palsu no, pengendali angin no. Sama aja no sama anak-anak Abah Burkun, giliran kalah lu kata curang gitu ya. Tapi ketika kalian menang, kalian tiba-tiba percaya quick count gitu. Terus pilkada Jakarta katanya lu menang, kok nggak berisik loh. Nih gue kasih tahu nih, kenapa di Jawa Tengah, Banteng, di Satik mereka udah enek. Orang-orang Jawa Tengah udah bener, mereka nggak mau lagi dipimpin oleh petugas partai. Tapi orang-orang di sini di Jakarta ya kan, majority penjahat. Anak-anak Abah, bukankah kalian yang menuduh PDI adalah PKI? Tapi ya hanya gara-gara satu kolam sama Abah Imam Mahdi kalian kayak, cuy, enak Terus anak-anak dak tuh dejal lo kata gue cair. Mending lu tanya noh Abah lu noh, cair berapa di? Oh cair, bayar utang lah. Mereka ini bang tidak belajar dari kekalahan pilpres kemarin. Ini bodohnya mereka. Ini bodohnya mereka. Nah, mereka jelekin terus saja Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Harusnya mereka berkaca bahwa kunci kekalahan Ganjar ini ya Hasto. Ya Hasto, aku setuju. Hasto. Karena dia dan kawan-kawannya sering menarasikan fitnahan, ya kan? Terus merendahkan keluarga Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga, gitu loh. Ini kunci kekalahannya deh. Ya, aku setuju. Gara-gara Hasto semua banteng tumbang ya. Kekalahan Ganjar. Mungkin alat buktinya sudah cukup untuk Hasto dijadikan tersangka. Lebih kayak itu. Kalau menurut cerita Koni begitu. Ya, gini loh, bukan gini. Datanya bukan karena dia orang intelijen. Intelijen mana? Emang dia sehebat apa sih? Emang lu siapa gitu loh? Pengakuan Akbar Faisal ke Enggak, lu siapa ini orang Koni ini siapa gitu loh ya kan? Jangan sampai hanya ngaku-ngaku. Waktu dia cerita bahwa Pak Prabowo mau diracun, ya kan dia ngomong ke Bang Rosan itu bahwa sebagai orang intelijen dia nggak tahu itu apa sih gitu loh. Hah? Pak Hasto bilang di Jakarta mau dipaksakan jadi 2 putaran. Kata siapa Pak Hasto? Katamu. Paslon nomor urut 1 memperoleh suara 40,17%. Paslon nomor urut 3 atau 49,28%. Hasil 2 putaran. Input data yang kami terima menyatakan bahwa pilkada serentak 2024 di DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran ya. Untuk itu seluruh relawan, simpatisan, anggota dan kader partai agar waspada karena ada pihak-pihak tertentu yang mencoba memaksakan di Jakarta agar 2 putaran. Alah. Apalah Pak Hasto. Ya. Pak Hasto lagi mengarang cerita, ya. Emang siapa yang bilang kalau ada yang maksain jadi Jakarta 2 putaran? Siapa Pak Hasto? Ngomong lah. Ketum sampean yang ngomong. Udahlah, capek. Lebih bagus aku ucapkan selamat kepada calon gubernur dan calon wakil gubernur pilihan Pak Prabowo ya, yang mayoritas hampir di semua provinsi menang
mantap, selamat. Di Banten ada Bang Andra Soni dan Pak Dimyati. Di Jawa Tengah ada Pak Ahmad Lutfi dan Gus Yasin. Di Jawa Timur ada Bu Kofifa dan Pak Emil Dardak. Di Jawa Barat ada Kang Deddy Mulyadi the best ya dengan Pak Irwan. Di Sumut ya ada Bang Bobi Nasution dan Pak Surya. Mantap. Di Kepulauan Riau ada Pak Ansar Ahmad dan Pak Nyanyang. Di Kaltim juga. Dan masih banyak lagi calon gubernur yang menang. Calon wakil gubernur hampir di semua provinsi pilihan Pak Prabowo itu menang. Mantap. Ya benar. Lagi. Di NTB juga Bang. Juga karena Banteng sudah nyungsep. Memang kalah itu berat. Ya, tapi ya harus ikhlas. Harus ikhlas. Jadi Pak Hasto, janganlah bilang ada yang memaksain Jakarta jadi putaran kedua. Kita tunggu aja real count KPU RI biar itu yang memutuskan. Iya. Karena dugaan kuatku malah ya grupnya Pramrano dan Partai PDIP nih yang pengen banget satu putaran agar Pramrano langsung menang. Karena kalau RK Suswono sampai masuk putaran kedua dan lawan Pramrano bisa jadi terulang kembali 2017 ya kan. Ahok Jarot hanya menang di putaran pertama, putaran kedua Leung kalah. Dan tinggal nyanyi, mau dibawa kemana nasib Banteng ini. Waduh. Jadi ingat kaget. Oke. Dan di Sumatera Utara hasilnya juga. Hasilnya semua itu juga karena congormu Hasto. Kalau congormu tuh nggak kayak congor lonte. Wah. Nggak kayak memek lonte. Ya nggak seperti itu bobroknya PDI. Wow. Satu lalai, satu ingat. Nah, itu saling mengingatkan itu tradisi orang Jawa. Tapi kalau kamu nggak hujat terus Jokowi, Gibran hujat tuh keceret-ceretan kamu kan. 2029 tidak ada PDI lagi, terkecuali kamu modiar lah, itu orang pada benah diri. Mukamu kamu taruh mana toh ini? Kasto, mukamu kamu taruh di mana ini? Waduh, hebat Bang Kumis. Sudah jelas kan? Saya Abdul Somad bersaksi bahwa Bapak Edi Rahmayadi dan Cuman yang jadi pertanyaan begini Pak Ustadz, kenapa setiap calon yang didukung oleh Pak Ustadz UAS dari mulai bupati, wali kota, gubernur, presiden sampai presiden itu kalah gitu. Iya. Itu jadi pertanyaan juga. Saya masih belum habis pikir. Rata-rata yang didukung Pak Ustadz Abdul Somad itu kalah ya. Dulu dukung Prabowo kalah juga. Itu. Udah gitu aja, terima kasih. Iya. Sekarang kita mengenal menuduh partai coklat. Partai coklat sudah menjadi kosakata baru dalam politik Indonesia. Aduh, kalah-kalah aja, Bang. Oleh media massa. Tadi sudah disebut di dalam bocor halus. Bocor halus. Media yang sudah kita tidak percayai lagi ya kan. Baik Komisi 2 maupun Komisi 3 juga sudah mensinyalir masalah ini. Jadi ini bukan sesuatu yang baru. Kami di PDI Perjuangan terus terang sedih karena yang dimaksud sedih, nangis aja Bang. Barang tentu adalah oknum-oknum kepolisian. Cuma karena tidak hanya satu tempat, mungkin sebaiknya kita tidak menyebut oknum-oknum, tapi ini sudah sesuatu yang bersifat garis komando. Dan saya kira pemegang kuncinya adalah Listio Sigit. Aduh, kalian percaya nggak guys? Beliau bertanggung jawab terhadap institusi yang dia kendalikan, yang dia pimpin. Aduh. Yang ternyata merupakan bagian dari kerusakan demokrasi. Nggak ada, di tempat aku nggak ada polisi ikut campur. Ini tanggung jawab yang saya kira harus dipikul sepanjang sejarah nanti. Kawan-kawan PDI Perjuangan, Ibu Presiden kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri adalah orang yang memisahkan Kepolisian Republik Indonesia dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia setelah reformasi. Dengan harapan institusi kepolisian menjadi instrumen negara untuk menegakkan hukum dan perundang-undangan.
menjaga keselamatan rakyat, melayani, to serve and to protect. Tetapi yang terjadi tidak saja pada pemilu presiden dan legislatif, lebih parah lagi pada pemilu kada yang lalu. Di Komisi 3 kemarin secara telanjang hal itu diangkat oleh salah satu anggota DPR RI di depan Listio Sigit. Dan saya kira itu tidak bermakna apa-apa karena kemudian kita tahu sampai 27 sampai menjelang TPS tutup masih terjadi serangkaian aksi-aksi di berbagai tempat untuk mempengaruhi hasil pemilu. Dan ini membawa kami kepada pemikiran, meskipun tidak semua bayangkari negara yang ada di Kepolisian Negara Republik Indonesia setuju dengan tindakan Jenderal Listio, Bayangkara Negara. Tetapi perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri. Tugas polisi mungkin jika nanti DPR bersama-sama bisa menyetujui, menjaga lalu lintas kita supaya aman dan lancar. Berpatroli keliling dari rumah ke rumah agar masyarakat tidur dengan nyenyak. Ada bagian reserse yang bertugas mengusut, mengurai, melaporkan, menyelesaikan kasus-kasus kejahatan untuk sampai ke pengadilan. Di luar itu saya kira tidak perlu lagi. Karena negara ini sudah banyak institusi yang bisa dipakai untuk menegakkan hukum. Jadi polisi fokus pada sana. Itulah refleksi kami terhadap institusi kepolisian. Gimana nih, Dan guys? ini bukan lahir dari rasa benci. Ibu Megawati Soekarno Putri lah yang melakukan kebijakan untuk memisah kepolisian sehingga bisa seberwibawa yang sekarang. Tetapi ternyata dari apa yang terjadi, dari laporan yang kami diterima, dari pemahaman masyarakat banyak, bahkan termasuk di gedung DPR, justru kepolisian menjadi masalah bagi demokrasi kita. Waduh, polisi jadi kambing hitam nih, Dan guys. ini sebenarnya kesempatan untuk refleksi bagi seluruh bayangkara negara di institusi kepolisian. Bagaimana begitu marak kasus terkait narkoba, penembakan rakyat tidak bersalah, bahkan jenderal polisi bisa menembak ajudannya, sesama polisi saling tembak, ada masalah yang mendalam dalam institusi kepolisian, masih sempat-sempat cawe-cawe dalam pilkada. Dan itu terjadi mayoritas pada masa kepemimpinan Listio Sigit. Kami menyerukan seluruh bayangkara negara yang ada di institusi kepolisian. Selamatkan institusi Anda. Jangan biarkan dibawa terpuruk, jatuh ke dalam lumpur oleh seorang Listio Sigit. Kami tidak perlu menyebutkan di mana saja kasus itu. Ya, sebutkan itu nanti aja. akan menjadi bahan pembuktian di sidang. Tapi kami ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat, ada seorang Listio Sigit yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi Listio Sigit ya. belakangan ini. Ya. Nah, jadi guys, ya kalau nggak salah ini Deddy Sitorus ya kan, guys dari partai kader PDIP yang mengatakan ya bisa dibilang mengkambing hitamkan polisi ya, partai coklat ya atas kekalahan Banteng sepulau Jawa. Aduh, ini sih nggak enak ya jadinya guys ya, menyalahkan Jenderal Listio Sigit di balik semua kekalahan PDIP kan. Aduh, gimana nih guys? Kalau di tempat kalian nih, aku bertanya lah ya kan, aku bertanya. Kalau di tempat kalian, apakah ada polisi yang menjegal kalian untuk ataupun menyuruh kalian untuk memaksa pilih calon tertentu? Kalau di tempat aku nggak ada gitu ya kan. Kalau di tempat kalian gimana? Apakah ada? Nah, jadi gimana nih guys ya?
Aduh, nggak ada. Ya, setahu saya ya polisi ya menjaga keamanan aja gitu di setiap TPS. Itu aja yang aku tahu di tempat aku, guys. Tapi kalau di tempat kalian gimana? Apakah ada setiap ada datang gitu, kamu harus pilih yang ini ya, kamu harus pilih yang ini kan? Nggak ada yang mengarahkan begitu ya kan? Ini menurut aku mencari kambing hitam supaya ataupun mencari kesalahan gitu ya kan, sehingga nanti ya atas kenapa PDIP kalah di seluruh Pulau Jawa gitu ya karena Partai Coklat lah ya kan, nanti dia tuduh Partai Coklat yang dibalik semua kekalahan PDIP lah ya kan, macam-macam lah. Tapi itulah ya, kalau kita kalah memang susah menerima ya kan, memang sakit, tetapi ya kalau kalah harus diikhlaskan gitu ya kan, karena ini sudah bukan eranya banteng lagi. Ya kekalahan PDIP itu menurut aku karena masyarakat sudah benar-benar enek ya, ataupun udah ogah lah ya dipimpin oleh partai moncong putih itu ya kan guys. Itu menurut aku, karena ya ini bukan eranya PDIP lagi, dan ya sekali-sekala gantian deh ya kan. Ini eranya Pak Prabowo, eranya Garuda yang memimpin ya kan guys. Aduh parah lah ya kan. Nah jadi di video yang awal tadi yaitu tentang UAS ya kan, ya bingung juga ya kan, di setiap ya kan UAS memilih calon ataupun mendukung calon ya kan, nggak pernah menang. Ya benar juga ya kalau kita pikir-pikir. Dulu pernah dukung Prabowo ya, sewaktu lawan Pak Jokowi, tumbang juga ya kan. Sekarang nggak pernah menang. Kemarin dukung Anies, ya nggak menang juga. Aduh, UAS ya. Nggak ada power lah ya kan UAS. Oke guys, gimana menurut kalian? Apakah benar-benar ada Partai Coklat di balik semua kekalahan ataupun nyungsepnya PDIP? Kalian komen di bawah. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.